Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama Time Podcast Time Indonesia. Saya Yatimul Ainun kembali menyapa para Time Lovers. Kali ini sudah hadir bersama kita. Ini Kiai Muda, Kiai Haji Muhammad Fadil Husin MPD. Di musim pandemi ini, dari hasil beberapa survei yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, perilaku masyarakat di masa pandemi ini masih sangat rendah untuk mengikuti protokol kesehatan. Gimana kira-kira perspektif Islam? Kewajiban pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ini seperti apa pandangan Islam menurut Anda? Oke, terima kasih. Kalau kita berbicara tentang kondisi pandemi ini pasti tidak lepas dari pandangan-pandangan medis. Sementara saya akan memberikan pandangan-pandangan perspektif agama. Kita harus tahu agama Islam itu bukan hanya membahas urusan ibadah saja, tapi agama Islam itu adalah juga membahas urusan medis, kedokteran, tim ahli. Dalam arti urusan virus corona ini, COVID-19 ini adalah tidak bisa dipisah dengan agama. Dengan agama. Tidak bisa dipisah. Jadi kalau ada orang punya pemahaman bahwa urusan COVID-19 ini bukan urusan agama Islam, itu keliru total, itu salah besar. Salah besar. Salah besar. Karena Rasulullah mengatakan ilmu itu ada ilmu agama dan urusan ibadah, juga ada ilmu tib, ilmu kedokteran. Banyak dalam hukum-hukum Islam mempertimbangkan pandangan-pandangan tim ahli. Kalau bahasa Arabnya atibba. Seperti orang diperbolehkan tayamum, tidak boleh berwudu, itu harus pandangan tim ahli. Ini pentingnya bahwa tim medis ini sangat dipertimbangkan dalam urusan agama Islam. Terutama masalah saat ini yang lagi rame urusan pandemi virus corona ini luar biasa, memang mengganggu aktivitas kita semua. Akhirnya pemerintah, cara untuk memotong penyebaran virus corona ini, pemerintah punya peran penting yang dalam kebijakannya adalah wajib bagi kita semua untuk melakukan protokol kesehatan. Salah satunya adalah memakai masker, kemudian jaga jarak, social distancing harus kita lakukan, kemudian cuci tangan. Sering cuci tangan. Nah, apa pandangan hukum Islam tentang kita memakai masker, tentang kita sering cuci tangan? Dalam Al-Quran, dalam Islam itu ada dalil primer. Dalil primer Islam itu adalah Al-Quran sama hadis. Sementara Al-Quran merupakan representatif daripada Allah sebagai Tuhan kita, sementara hadis adalah representatif daripada Rasulullah SAW. Nah, memakai masker terutama ini bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah wajib. Kenapa memakai masker hukumnya wajib? Ada dua alasan yang paling penting. Yang pertama, bahwa dalam Al-Quran telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini dasar Al-Quran dari primer. Bahkan dalam Al-Quran yang lain Allah juga berfirman, wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Jangan sampai kita jatuhkan diri kita dalam suatu kebinasaan. Menurut tim ahli,
bahwa penyebaran virus corona ini akan rentan, rawan kalau kita tidak menggunakan masker. Maka menggunakan masker dalam rangka untuk menyelamatkan bukan hanya diri kita, tapi juga untuk menyelamatkan orang lain. Maka memakai masker ini menjadi hukum wajib. Apalagi kalau kita bertemu dengan orang yang sudah dipastikan dia terkena COVID corona atau belum ada kejelasan positif, maka ini tetap adalah diwajibkan untuk memakai masker. Begitu Mas Ainun. Jadi memakai masker itu bukan sekedar diperbolehkan. Dari Al-Quran sendiri bahwa kita tidak boleh menjatuhkan diri kita sendiri dalam kebinasaan, kerusakan. Ini Al-Quran. Bahkan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la dororo wala diroro. Jangan sampai kita membahayakan pada diri kita sendiri, dan juga jangan sampai kita membahayakan kepada orang lain. Lebih-lebih ini sudah diperkuat oleh pemerintah. Pemerintah menghimbau kepada kita untuk memakai masker. Maka ketika dalam agama ini dalam hukumnya adalah diwajibkan untuk memakai masker, maka tentunya ketika sudah diperkuat oleh kebijakan pemerintah akan menjadi tambah kuat kewajibannya. Ini begitu. Kalau ini pakai masker. Nah, secara formal hukum negara wajib. Agama juga wajib. Demikian di masa pandemi. Di masa pandemi hukumnya wajib. Sholat seperti apa? Lah begini, masalah sholat bagaimana kita memakai masker ketika melakukan sholat. Dalam sholat tidak diharuskan untuk terbuka wajah. Awas. Perempuan wajib menutupi seluruh badan kecuali hanya dua, wajah dan telapak tangan. Bahasa fikih bahwa tidak diwajibkan ini tidak menjadi sebuah keharusan untuk dibuka, apalagi laki-laki. Yang paling penting dalam urusan sholat, sah tidaknya melakukan sholat batuk, jidat ini harus terbuka, bisa menempel ke tempat sujud. Untuk yang lainnya, misalkan kita sholat menggunakan kaos tangan, ini adalah tetap hukumnya sah, tidak apa-apa. Mulut kita tutup, tidak apa-apa. Tetap, hidung juga begitu, Gus ya? Hidung juga, karena yang diwajibkan menempel ke tempat sujud hanya jidat itu tadi. Maka kita ketika sholat menutup muka, menutup mulut, hidung, ini adalah hukumnya wajib. Hukumnya diperbolehkan ketika sholat. Kenapa tidak wajib? Karena dalam sholat itu begini Mas Ainun. Dalam sholat kita kan sudah jauh dengan orang lain. Jadi kewajiban memakai masker tadi karena barang aridi, sesuatu yang baru datang, karena ada kondisi kita bertemu dengan orang, itu baru wajib memakai masker. Tapi ketika sholat kan sudah pisah dengan orang lain. Nah, meskipun demikian, ketika kita sholat menggunakan masker, ini tetap diperbolehkan dan sholatnya tetap sah. Ini yang paling penting. Oke, Gus, ini masyarakat tadi beberapa hasil ini kalau pakai masker itu masyarakat sudah banyak ya menyadari ya pentingnya pakai masker gitu. Kalau keluar pakai masker, tapi di beberapa pelosok juga tidak terlalu mengindahkan masyarakat, walaupun polisi dalam penegakan, satgas juga dalam penegakan, biar masyarakat tergugah karena kalau kena virus itu juga efeknya juga ke keluarga gitu. Status masker seperti apa dalam agama? Nah ya, masker pada dasarnya hukumnya itu diperbolehkan, tidak sampai wajib. Dalam kondisi yang normal, sekali lagi, memakai masker pada dasarnya hukumnya boleh. Sehingga bagi kita pakai masker atau tidak punya dampak dosa.
Berbeda ketika kondisi tidak normal. Ya, saat ini kondisi pandemi ini adalah tidak normal. Perspektif medis bahwa salah satu untuk memangkas, memotong penyebaran virus corona ini salah satunya menggunakan masker. Nah, dengan kondisi yang tidak normal inilah maka yang hukum awal mula boleh, maka naik satu tingkatan memakai masker menjadi hukum wajib. Ini perspektif agama. Loh, lebih-lebih pemerintah mewajibkan kepada kita. Jadi satu sisi dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi hukum wajib menggunakan masker dengan dalil la dororo wala dirar. Kata Rasulullah, jangan sampai kalian itu membahayakan pada dirinya dan jangan sampai membahayakan kepada orang lain. Ini hadis Rasulullah ditambah dengan instruksi pemerintah. Dalam konsep fikih madhab Syafi'i, dalam kitab Bughiyatul Mursyidin dikatakan ida amaro biwajibin ta'akkada wujubuhu. Ketika pemerintah hadir di tengah-tengah kita mewajibkan sesuatu yang sudah menjadi wajib, maka akan menjadi kuat kewajibannya. Ketika pemerintah hadir di tengah-tengah kita memberikan instruksi sesuatu yang hukumnya sunnat menurut agama, maka barang sunnah menurut agama ini akan menjadi wajib untuk dilakukan. Tapi ketika pemerintah ini memberikan instruksi pada sesuatu yang tidak sunnah, tidak wajib, tapi boleh, kayak memakai masker ini kan hukumnya mubah pada dasarnya kondisi normal. Tapi ketika pemerintah sudah hadir memberikan instruksi ini hukumnya wajib, maka dan masker ini mengandung maslahat yang luar biasa, maka menjadi hukum wajib untuk kita lakukan dalam rangka yajibu taatul imam. Bagi rakyat, masyarakat wajib mengikuti kebijakan pemerintah. 3M itu ya. 3M itu. Pakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak. Itu semuanya wajib dilakukan dimanapun. Masjid, musola, pada saat ibadah dan lain sebagainya. Ibadah semuanya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak pakai masker. Tidak ada alasan di masa lagi pandemi ini untuk memakai masker. Himbauan atau perspektif Islam di saat pandemi ini bersalaman. Ya, begini. Oke, kita santri ke kiainya, ya, atau orang muda ke yang sepuh, atau anak ke ibu di musim pandemi. Ya. Begini, berbicara berjabat tangan, ini memang hukumnya ibadah, pahalanya besar. Adat ketimuran lah ya. Iya, bukan sekedar adat Jawa, bukan adat ketimuran, tapi memang menurut Islam memang dianjurkan. Ini dalam kondisi normal. Ini kita giring dulu biar. Jadi Rasulullah pernah berpesan kepada sahabat, ketika ada dua orang bertemu, kemudian fayatasofahani, kedua orang ini adalah berjabat tangan, maka dosa keduanya ini diampuni oleh Allah sebelum dia berpisah. Nah, ini memang anjuran kita berjabat tangan dalam kondisi sekali lagi normal. Sahih itu ya. Sahih. Hadis ini sahih. Lah, dalam kondisi normal berbeda dengan kondisi yang tidak normal. Ini sekali lagi yang menjadi perbedaan hukum dalam agama Islam pasti itu kondisi. Lah, kondisi pandemi inilah yang mana kondisi pandemi ini akan potensi penyebaran, potensi penularan virus corona sangat besar. Menurut tadi dijelaskan oleh tim medis bahwa berjabat tangan dengan orang lain, wong musuh kita, virus kita ini gak kelihatan. Ya, betul. Kadang Rasulullah mempersiapkan prajuritnya untuk menghadapi musuh yang kelihatan saja luar biasa, apalagi menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Ini pada zaman Rasul pernah terjadi gitu loh. Maka berjabat tangan
yang menurut tim medis, tim dokter ini akan potensi penyebaran virus corona akan besar, maka ibadah yang tadi bersalaman yang hukumnya sunnah ini akan gugur, bahkan bisa menjadi hukum haram kita bersalaman kalau kita punya indikasi kita membawa virus. Contoh, salah satu saja, bukan kedua-duanya, yang bersalaman atau yang diajak salaman, salah satu saja punya indikator untuk membawa virus corona. Misalkan orangnya batuk, flu. Maka ini menjadi indikator ini akan ada penyebaran. Maka salaman menjadi dosa, Mas Ainun. Dosa. Kenapa? Kita akan membahayakan, akan bisa menular kepada orang lain. Salah besar. Kita ngotot-ngotot ingin dapat keberkahan daripada salaman, sementara kita juga akan menyebarkan virus yang bisa mematikan. Ingat pesan Allah, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Sampai-sampai Rasulullah pernah mengatakan, firro minal majdum firoroka minal asad. Larilah kalian dari penyakit menular. Ini hadis Rasulullah. Larilah kalian dari penyakit menular seperti lari kamu dari harimau. Kejaran harimau. Kejaran harimau. Nah, ini sekali lagi teman-teman masyarakat harus sadarlah. Jangan sampai kita para santri alumni semuanya masyarakat luas, jangan hanya ingin mendapatkan keberkahan dari salaman itu sementara kita membahayakan. Kasihan para kiai-kiai sekarang zaman akhir sudah ada banyak yang meninggal. Ini harus diperhatikan. Maka para kiai ada tulisan dilarang bersalaman dengan saya misalkan di rumahnya. Itu sangat penting. Sangat penting sekali dalam rangka untuk menjaga kesehatan biar tidak tertular dari penyakit. Masa pandemi. Begini Mas Ainun, pada zaman Rasulullah urusan pandemi virus penyakit menular ini bukan hanya ada pada zaman sekarang saja. Pada zaman Nabi pernah terjadi penyakit menular. Kami bacakan dari hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Al-Baihaqi. Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhulu alaihi. Kata Rasulullah, "Hei sahabat, andaikan kalian mendengar di suatu bumi, daerah, desa ada penyakit menular, fala tadkhulu alaihi, kalian dilarang untuk masuk ke wilayah itu." Kalian dilarang masuk, bukan sekedar salaman. Kalian dilarang masuk ke daerah itu. Andaikan di daerah itu kalian sudah ada di dalam daerah itu dan di situ ada virus coronanya, ada penyakit menularnya, kalian tidak boleh keluar. Loh ini loh, yang sudah terjangkit tidak boleh keluar, yang luar tidak boleh masuk. Yang luar tidak boleh masuk. Itu sudah terjadi pada zaman Rasulullah. Sudah terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan oleh riwayat Imam Ahmad bin Hambal dalam Musnad Imam Al-Baihaqi. Nah, berarti kan ini sudah sangat jelas bagi para santri alumni yang masih ngeyel, tolong dibuka kitabnya lagi. Tolong dibuka kitab hadisnya. Jangan sampai kita sembrono, kalian bersalaman dengan kiai, kalian khawatir akan membawa virus dan ini akan membahayakan para kiai dan juga pada kalian. Apalagi ada kiai yang sudah punya riwayat penyakit ya. Ya, riwayat penyakit, ada indikasi penularan, misalkan dia batuk, dia sesak. Ini kan indikator ini. Iya, betul. Ini indikator ini, maka ini menjadi sebuah korina yang kuat. Ini akan menjadi penularan kepada kita. Begitu juga kiai harus mengatur untuk tidak menerima salaman lah ya. Nah, salah satunya mungkin kalau dengan lesan mungkin khawatir tersinggung, kita tulis di depan rumah sementara atau di ruang tamu gitu ya. Karena begini, salaman itu mendapatkan kemuliaan, salaman tidak harus berjabat tangan kok. Ya, betul. Kita tabassum, kita mesem menyapa meskipun tanpa salaman itu sudah mendapatkan keutamaan. Fa inna silatal rahim mangsaatun lil mahabbatun lil ahal masratun lil mal mangsaatun lil ajal. Sudah cukup sudah. Kemuliaannya banyak sekali, gak harus bersalaman. Kita ketemu menyapa meskipun tanpa menyentuh,
itu sudah dianggap silaturahim, itu sudah dianggap bisa mendapatkan kemuliaan silaturahim. Terakhir Gus, Iya. ini soal karena masih banyak pengajian. Iya. Ini kan kerumunan yang terjadi. Apa kira-kira harapan Anda dan pesan-pesan juga? Karena ini juga tidak bisa hanya ini. Jadi sebagai tokoh, Iya. kiai, silahkan pengajian tetap berlangsung, tetapi harus mengikuti perspektif kedokteran itu kan, harus mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, gitu, tidak berkerumun. Nah itu kira-kira seperti apa? Saya sudah sekian bulan ini sudah memberikan fatwa di masyarakat luas bahwa kita harus tegas 3M tadi, wajib memakai masker. Ya. Tidak boleh berjabat tangan, Ya. menjaga jarak social distancing, dan juga sering cuci Tangan. Andaikan kita mengadakan kegiatan yang melibatkan orang banyak, tolong ini jangan sampai membiarkan jamaah kita yang tidak pakai masker. Andaikan nggak pakai masker, kita jangan sampai memberikan izin kepada mereka. Biarkan ke rumah saja atau dikasih masker. Jadi ada dua. Pemerintahan desa misalkan ini harus tanggap juga, dia harus menyiapkan maskernya. Kadang masyarakat gak punya masker di rumahnya, maka andaikan dia itu melakukan kegiatan, maka siapkan masker. Ini untuk teman-teman. Siapkan hand sanitizer. Siapkan ini hand sanitizer dan juga yang lainnya, gitu loh. Jadi biarkan, monggo lah. Andaikan kita itu mengadakan kegiatan, tetap menjaga protokol kesehatan. Bagi yang nggak pakai masker, jangan ikut kegiatan ini. Bahkan di masjid saya, terutama di Kecamatan Tajinan, masjid besar, itu masjidnya kami kasih tanda silang, tidak boleh ditempati. Di sini boleh. Jadi itu dalam rangka untuk melakukan protokol kesehatan, menjaga jarak biar tidak sampai menular. Andaikan ada teman kita yang ikut sholat Jumatan, misalkan demikian. Maka yang maha penting, Mas Ainun, protokol kesehatan. Ini yang paling penting. Jaga jarak, sering cuci tangan, dan pakai masker. Ini yang maha penting, harus kita perkuat. Sering kita bicarakan dimanapun, momen-momen apapun harus kita sampaikan. Dan juga kepala desa, kemudian tokoh-tokoh agama harus tegas juga. Dimanapun, andaikan jamaahnya atau aparatnya tidak memakai masker, tolong jangan kasih masuk ke desa, jangan ikut kegiatan, harus tegas, kasih contoh. Karena masyarakat bawah kita itu gini loh ya, Mas Ainun, kita harus mampu mengedukasi masyarakat. Ini yang paling penting, mengedukasi bagaimana masyarakat tidak terlalu takut dan juga tidak terlalu sembrono. Kadang kesembronaan kita ini faktornya, yang atas kadang tidak ngasih contoh. Misalkan ini penting ini, artinya dari betul. Kita tokoh-tokoh itu juga ngasih contoh harus pakai masker juga, gitu loh, Mas Ainun. Terakhir pesan-pesan Gus kepada, karena korban masih banyak ya, para ulama-ulama kita, pesan jenengan terhadap para santri, para alumni, masyarakat umum, supaya ini eman-eman para kiai, para ulama, guru-guru kita lah yang ini, apa kira-kira? Pesan saya begini, mari kita jaga bersama-sama, mari kita kompak, jangan sampai kita punya pemahaman yang sempit bahwa kita itu adalah Islam sesuai dengan Islamnya Rasulullah. Jangan sampai punya pemahaman Islam yang ala Jabariyah, yang mereka hanya menerima takdir saja. Kita mati bukan karena corona, semuanya kata takdir. Loh, jangan begitu. Dan juga kita tidak boleh mengikuti faham Mu'tazilah, artinya dia terlalu takut berbahaya. Apapun pemahaman Mu'tazilah dan Jabariyah itu salah. Yang benar adalah pemahaman Islam ala Rasulullah, yaitu Islam ala ahli sunnah. Apa itu? Yaitu kita wajib meyakini mati dan tidaknya, karena penyakit dan tidaknya itu adalah dari Allah. Tapi kita tetap diwajibkan untuk berikhtiar dan berusaha. Salah satu bentuk ikhtiar dan usaha kita adalah memakai masker dan juga menjaga jarak, sering cuci tangan. Ini dalam rangka kita menjalankan aturan agama. Oke, time lover kita cukupkan sampai di sini.
kita sudah banyak mengkaji dan berdiskusi soal perspektif Islam, bagaimana, kenapa harus pakai masker, kenapa harus cuci tangan, dan kenapa harus menjaga jarak dan menghindari dari kerumunan yang mengakibatkan karena virus itu tidak bisa kita lihat. Oleh karena itu, kita menjaga kesehatan diri kita berarti kita menjaga kesehatan Indonesia, kita menjaga kesehatan dalam melaksanakan ibadah kepada Tuhan dan menjalankan perintah agama kita masing-masing. Saya Timul Ainun, Time Podcast, Time Indonesia. Kita akan berjumpa di tema yang berbeda dan di kesempatan yang berbeda. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.